Salam sejahtera buat kita semua. Baiklah, kami akan mengimplementasikan hasil proyek data science kami untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah proyek data science. Adapun dataset yang kami gunakan yaitu dataset kelas dari UCI Machine Learning. Kemudian adapun teknik data science yang kami gunakan yaitu yang pertama data preprocessing. Untuk mengetahui apakah dataset yang dimiliki masih kotor atau tidak, perlu dilakukan tahap data cleaning. Dalam tahap ini kita bisa mengecek data kosong, duplikat, atau tidak konsisten pada dataset tersebut. Adapun implementasi dari Jupyter Notebook ini akan dapat dilihat pada link deskripsi. Link deskripsi yang di bawah. Kemudian tahap selanjutnya tahap data science yang kita gunakan yaitu exploratory data analysis, yang merupakan tahap awal dalam proses analisis data yang bertujuan untuk memahami dan menjelaskan dataset yang dimiliki. Adapun teknik dari exploratory data analysis yang kami gunakan yaitu yang pertama visualisasi dengan histogram, yang dimana merupakan distribusi data untuk setiap fitur numerik. Visualisasi data pada fitur RI, NA, MG, AL, SI, K, CA, BA, dan FE. Untuk implementasi visualisasi dengan histogram sudah kami cantumkan di link deskripsi kami di bawah. Kemudian untuk penjelasan materi korelasi akan dibacakan oleh teman kami, Mega. Matriks korelasi yaitu dalam konteks dataset class, matriks korelasi dapat memberikan wawasan tentang hubungan linear antara atribut-atribut seperti Ri, natrium, magnesium, aluminium, silikon, kalium, kalsium, barium, besi, dan type. Koefisien korelasi pada matriks tersebut dapat memberikan informasi tentang kekuatan dan arah hubungan linear antara atribut-atribut tersebut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Pak Bus. Baik, teknik statistik deskriptif adalah menghitung nilai rata-rata, median, standar deviasi, dan lain-lain untuk fitur numerik. Untuk menghitung nilai rata-rata, maka menggunakan fungsi mean. Berikut adalah penerapan fungsi mean pada setiap fitur pada dataset BLAST CSV di description kita. Selanjutnya dibacakan oleh Arianto Sitorus. Dan yang kemudian teknik yang kami gunakan dalam exploratory data analysis yaitu scatter plot, yang dimana untuk membantu dalam memahami karakteristik hubungan antara dua variabel dan mengidentifikasi pola atau tren yang mungkin ada di antara mereka. Dalam membuat scatter plot, kita perlu mengimpor beberapa package yang diperlukan seperti matplotlib, seaborn, dan pandas. Kemudian tahap modeling. Dalam analisis data kaca, proses modeling melibatkan pembuatan model yang memprediksi jenis kaca berdasarkan fitur-fitur yang ada. Random forest merupakan algoritma machine learning yang menggunakan beberapa pohon keputusan dan menggabungkan hasil prediksi dari setiap pohon untuk membuat keputusan akhir. Untuk lebih jelasnya tentang penggunaan algoritma random forest dalam dataset kami, dapat melihat di link deskripsi yang di bawah ini. Kemudian tahap evaluation akan dibacakan oleh teman kami, Mega. Tahap evaluation, teknik yang sebaiknya digunakan untuk mengevaluasi kinerja model yang dibangun dengan menggunakan algoritma random forest adalah yang pertama cross validation, yaitu melakukan validasi dengan membagi data menjadi beberapa bagian. Kemudian yang B,
Fission matrix menunjukkan jumlah kata yang benar diklasifikasi dan jumlah data yang salah diklasifikasi oleh model. Kemudian classification report menunjukkan ukuran performance seperti presisi, recall, dan F1 score dari model. Kemudian ROC curve menunjukkan trade-off antara tingkat false positif dan true positif dalam mengevaluasi performa model pada problem klasifikasi. Selanjutnya, fitur importance menunjukkan pentingnya setiap fitur dalam mempengaruhi hasil prediksi model. Selanjutnya dilanjutkan oleh Paulus. Conclusion, dalam proyek ini kami mengevaluasi dataset GLASS menggunakan algoritma pembelajaran mesin random forest. Setelah melakukan pre-processing data dan melakukan visualisasi, kami memilih algoritma random forest sebagai model yang tepat untuk permasalahan klasifikasi pada dataset GLASS. Evaluasi performa model menggunakan classification report, AUC, ROC curve, dan fitur importance menunjukkan bahwa model random forest memiliki performa yang baik dengan tingkat akurasi, presisi, recall, dan F1 score yang memadai. Fitur AL juga teridentifikasi sebagai fitur yang paling berpengaruh dalam prediksi jenis kaca. Disarankan untuk menambahkan lebih banyak data dan fitur ke dataset yang digunakan. Dengan data dan fitur yang lebih banyak, model pembelajaran mesin dapat menjadi lebih baik dalam memprediksi kelas kaca dengan akurasi yang lebih tinggi, melakukan pengujian ulang dengan menggunakan algoritma pembelajaran mesin lainnya, dan dataset yang lebih luas untuk meningkatkan akurasi prediksi kelas kaca. Ketiga, menerapkan model random forest pada dataset serupa untuk menguji kinerja model pada dataset yang berbeda. 4. Memperluas analisis dengan melibatkan metode atau teknik lainnya seperti pengolahan citra atau pemrosesan teks jika memungkinkan. Sekian presentasi kami. Kalau ada salah kata, mohon maaf. Sekian, terima kasih.